Sepasang suami istri, istrinya muslimah, suaminya Hindu, ya. Kemudian dari pasangan ini biasa hidup normal, rukun, harmonis, lahir 2 anak, laki dan perempuan. Oke. Kemudian sang suami wafat, dan keterangan dari beberapa informasi aparat tentunya bahwasanya ketika suami ini sakit, ya, istrinya selingkuh. Luar biasa ya, ini cobaan hidup. Di semasa suami sakit, istrinya selingkuh. Wafatlah suami ini dan istri menikah lagi dengan selingkuhannya. Ya, lahirlah dari pasangan yang baru ini 2 anak laki dan perempuan. Yang jadi objek adalah sebuah rumah dari hasil pernikahan pertama dengan suami pertama. Suami kedua ini muslim, ya, muslim dua-duanya, istrinya muslimah, suaminya muslim. Tapi ada yang menggelitik tadi, ada hasil anak dari hasil selingkuhan anak pertama, ya. Baru mereka nikah, baru lahir anak kedua. Terbayang ya? Baik. Sekarang kita kaji. Pertama adalah tentang penetapan validasi objek waris, ya. Maka penting sejak dini Bapak Ibu dan sahabat di sini untuk membuat profiling aset. Ini penting, Pak. Ya. Dan insya Allah kami dari Lembaga Syariah Waris Indonesia tanggal 10 Januari akan launching produk baru kami, yaitu jurnal profiling aset plus kalkulator waris, ya, yang kami buatkan insya Allah untuk umat. Mohon doa dan supportnya. Jadi kami lakukan validasi dulu keluarga ini tentang objek waris. Ini rumah ini kategori yang mana nih? Apakah harta bawaan suaminya, ataukah harta dapatan suaminya, ataukah harta bersama antara suami istri ini? Baik, setelah kita coba tabayun dengan yang hidup, yaitu istrinya masih hidup, ternyata aset yang jadi objek ini adalah bukan harta bawaan, bukan pula harta dapatan, tapi ini harta bersama, kongsi antara suami istri. Saya tanya, ibu masih ingat nggak? Sekarang usianya udah uzur 70 tahun, gitu kan ya? Masih ingat nggak bagaimana kronologi aset ini atau rumah ini? Sudah lupa saya, ya. Dan ada catatan. Ini kelemahan. Yang kelemahan orang Muslim adalah tidak punya catatan aset masing-masing. Oke, ini penting. Maka sebelum itu terjadi, ya, sebelum terlambat, jangan sampai kita meninggalkan keambiguan untuk anak-anak kita. Maka sejak sekarang buatkan profiling aset masing-masing. Saya beristihad untuk mencoba menentukan porsi masing-masing. Karena mohon maaf, dalam Islam itu tidak dikenal yang namanya konsep gonogini, ya. Jadi harta gonogini yang dipahami masyarakat itu adalah harta yang timbul pasca pernikahan, gitu ya, dimiliki berdua ketika ada pisah, baik itu pisah hidup atau pisah mati, maka dibagi 2 50-50, gitu kan ya. Nah, saya jawab dengan syariatnya adalah bahwasanya pernikahan itu tidak menyebabkan kepemilikan. Oke, sepakat ya? Saya ulangi, pernikahan tidak menjadi sebab kepemilikan aset. Maka konsep tadi itu bisa dibatalkan dengan konsep atamlik tadi. Maka dalam Islam ada yang namanya al-mal al-mushtarak, itu apa? Harta kongsi atau harta bersama. Maka cross check itu, ketika ada kongsi antara suami istri, berapa kongsinya, ya, dan tidak mesti 50-50, kembali kepada historis masing-masing.
Lihat surah An-Nisa ayat 32. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasaban." Bagi laki-laki mendapatkan bagian sesuai dengan peran atau kontribusi. Begitupun perempuan mendapatkan bagian sesuai dengan peran atau kontribusi. Jadi Islam itu menilai peran, ya, menakar nilai. Rasulullah SAW ketika berperang itu kan emak-emak dibawa juga, ya kan? Jadi yang perang itu bukan hanya bapak saja, sahabiat pun emak-emak itu dibawa oleh beliau. Tapi kan beda tugas. Tugasnya apa? Bagian logistik, bukan ya? Dan keperawatan jika ada yang luka-luka. Nah, ketika menang perang tadi kan ada gonimah, ya kan? Rampasan. Dapat nggak emak-emak tadi? Dapat. Itu kan dinilai, ditakar. Tapi kan nilainya tidak sama dengan yang maju ke ya terdepan. Itu wa an laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara. Dinilai peran itu. Kembali ke tadi, ketika kita cek kindergartennya suami tersebut dengan kongsi yang berbeda. Saya tanya kindergartennya, perkiraan saja, ijtihad gitu kan ya, ijtihad berapa kongsinya? Karena ini gak ada catat. Nah, maka kalau bapak ibu meninggal nanti, ketika sudah ada file asal enak, tinggal buka filenya, ini aset bawaannya ada, dapatannya ini, jika ini aset kongsi berapa kongsi masing-masingnya, kan nggak mesti sama kan ya. Item pertama kongsinya sekian-sekian, item kedua sekian-sekian, jelas gitu kan ya. Nah, ketika tidak ada pencatatan sama sekali, maka kita hanya bisa berijtihad. Ijtihad itu konsepnya jika benar, dua pahalanya. Jika meleset salah, maka masih berpahala satu pahalanya. Oke, berijtihad ya, bisa dilihat dari istilahnya itu indikator-indikator. Ya, contoh misalnya ini kasus yang lainnya. Bagaimana saya menentukan kongsi itu yang tidak ada catatan? Saya dilihat dari nilai jumlah besaran pensiunan. Ada kan ya? Ternyata saya cek suami ini pensiunannya sekitar 2 juta sekian. Istrinya masih hidup, ya, pensiunannya sekitar 4 juta sekian. Jelaskan ya, mana yang besar? Istrinya. Atau saya juga sama. Ibu coba cek, ya selama hidup berumah tangga, ya kira-kira siapa yang banyak menghasilkan? Oh ternyata pengakuannya saya Ustaz, istrinya. Jadi penghasilan lebih besar dibanding suaminya. Terus semua ini gimana? Ya banyakkan uang saya, gitu kan ya. Bisa nggak nakar? Wah itu yang dia pusing. Akhirnya mengkeruduk diperkirakan sampai di angka 70-30, ya itu sah-sah saja. Mungkin saja 35, 65, 60 itu terserah, karena kongsi tadi kan kembali kepada historis aset. Oke, kita sepakat ternyata itu 70-30. Oke, close untuk validasi harta. Berarti yang menjadi objek adalah hanya berapa persen? 30% saja. Maka istri berhak mengambil kongsi dia, ya, sebagai kontributor di aset tersebut sebesar 70%. Ambil itu dulu, belum waris, baru tahap validasi aset kepemilikan. Nah, jadi suami ini yang meninggal hanya meninggalkan sebesar 30% dari nilai rumah tersebut. Allah.